halaman 12. Babu minhu wa ma yuqalu inda ta'mid ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in wa ila arwahi ahli kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillah arwahi musannifi kutubina wa muallifi kutubina khususan musannifa tasar tadhkiratul Qurtubi Syekh Abdul Wahab Asy'arani ila hadrati Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Ansari Al-Khazraji wala jami'i masyayikhina wa murabbi arwakhina khususan Syekhana Ahmad Jazuli wa Bani Raja Jazuli wa Syekhana Zainuddin Jazuli wa Syekhana Amim Tahiri Jazuli wa Syekhana Fuad Munim Jazuli wa Syekhana Munif Jazuli wa Syekhana Mahfuz Syirat wa Syekhana Ahmad Muhammad Hasan bin Dakhlan wa Syekhana Junaidi bin Dakhlan wa Syekhana Abdullah bin Bukhari wa usulahum wa furahum wa min intashabi ilayhim summa la jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa auladina wa talamidina wa tilmidatina ij'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min al-'ulama'i al-'amilin ar-rasyidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, bermula ini itu bab minhu dari masalah ya. Sebelumnya itu man hadar al-mayyita fala yalghu. Bab membahas tentang sebaiknya ketika orang meninggal dunia didatangkan seorang yang soleh untuk bisa membimbing si mayit untuk memiliki husnudzon sekaligus untuk mentalkin agar mengucapkan la ilaha illallah atau paling tidak bisa tahu keadaannya daripada si mayit itu bagaimana, sehingga terus bisa juga menasihati para orang-orang yang ada di sekitar si mayit untuk membicarakan tentang kebaikannya mayit. Karena kemarin sudah kita bahas bahwa para malaikat itu mengaminkan setiap ucapan yang diucapkan oleh orang sekitar mayit ya. Wama dan membahas sesuatu yuqalu yang dikatakan apa ma'in taghmidi di dalam masalah memejamkan mata mayit. Termasuk masalah yang akan kita bahas adalah tentang memejamkan mata yang meninggal tidak terpejam. Rawa meriwayatkan siapa Ibnu Majah an Shaddad bin Ausin dari Shaddad bin Aus. Qala berkata siapa Shaddad bin Aus, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartum mautakum ila akhirih ila idza hadartum di dalam ketika mendatangi siapa kalian mautakum pada orang matinya kalian. Kalau kita mendatangi seorang yang sedang mendekati kematian atau sudah mati, fa'aghmidu maka pejamkanlah kalian al-basara pada pandangan matanya al-basara pada pandangan matanya mayit, fa innal basara maka sesungguhnya pandangan mayit itu yatba'u mengikuti apa al-basar ar-ruha pada ruh, karena sesungguhnya pandangan mata mayit itu mengikuti ruhnya ditarik ke atas maka pandangannya tertarik ke atas sehingga tidak sempat untuk terpejam ya. Berbeda ketika kita tidur ya
atau merasakan sakit atau buang air. Nah, semakin jam semakin enak. Coba aja kalau buang air sambil melototin mata, nggak bakalan keluar. Nah, ketika mayit itu ditarik, maka mata dia akan ikut ke atas. Ya. Nah, maka tidak akan sempat dia untuk memejamkan mata. Artinya, seorang mayit yang matanya terbuka ketika wafat itu hal yang normal. Jangan difahami kurang baik gitu ya. Waalaikumsalam. Waqulu, dan katakanlah khairan pada kebaikan. Nah, malah jadi itu nih kosong kan dengan depan. Kemudian katakanlah yang baik-baik. Fainal malaikata, maka sesungguhnya malaikat itu tuh aminu, mengaminkan siapa al malaikat alama atas sesuatu. Kalau yang mengatakan siapa ahlul mayiti, keluarganya mayit. Dalam hal ini adalah orang-orang yang hadir pada saat kematian si mayit ya. Kalau memang di situ yang diceritakan adalah kebaikannya si mayit, maka akan dicatat oleh malaikat sebagai kebaikan ya. Nah, ini kan diperlukan ilmu ya. Orang itu kadang-kadang ilmunya bukan ilmu dari ilmiah, tapi ilmunya adalah cocok logi atau apa yang dia dengar. Nah, tugas kita untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada orang awam, bahwa ketika ada kematian jangan dibicarakan keburukannya. Ya pantas aja ninggalnya susah, orang hidupnya nyusahin orang, kadang begitu. Ya padahal urusan dia berbuat salah selama hidupnya itu bisa jadi pada saat itu sudah diselesaikan oleh Allah ya. Makanya kita kita tidak boleh melangkah atau melewati batas kemanusiaan kita menjadi ketuhanan kita ya. Malaikat bertindak sebagai malaikat aja kita nggak boleh, apalagi sebagai Tuhan yang menilai atau mengklaim bahwa apa yang dialami oleh si mayit adalah merupakan akibat daripada kesalahan. Memang benar akibat dari kesalahan, tapi bukan seperti yang Anda pikirkan. Tapi seperti apa, bahwa itu adalah salah satu yang kita dapatkan pada kitab ini adalah bisa jadi kesulitan keadaan daripada si mayit adalah merupakan penebus dosanya mayit. Sesuatu yang dari orang awam belum terkonfirmasi, ya kan begitu? Ya, kita masih banyak menemukan orang masih suka begitu. Ini nggak ngomongin, kadang-kadang mengkamuflase dengan ini, nggak ngomongin orang, kita cuman kadang-kadang dibahas pakai bahasa-bahasa sok-sok benar, tapi ya ujung-ujungnya tetap aja menjelek-jelekan si mayit gitu. Wakana, dan ada siapa Ummu Salmah radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah wa Allah anha, pada Ummu Salmah itu taqulu, berkata siapa Ummu Salmah, idza hadartum, ya, meriwayatkan tentang Nabi, idza hadartum, di dalam ketika mendatangi siapa kalian, indal muhtadori, di sisi orang yang sedang sekarat ya. Kalau kita ada orang sekarat datangi ya, faqulu, maka ucapkanlah assalamu alal mursalin ya. Bacakan pada orang yang sedang sekaratul maut, salah satunya adalah assalamu alal mursalin. Bermula keselamatan itu alal mursalin, semoga tetap diturunkan kepada para utusan, orang yang diutus. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pegang orang yang sekaratul maut. Wakana, dan ada siapa, walhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah, rabbil alamin, yang menjadi Tuhannya alam semesta. Wakana, dan ada siapa, Bakr bin Abdillahil Muzni ya, atau Muzani
Bakar bin Abdullah Al-Muzni At-Tabi'i yang bangsa tabi'in. Radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu pada Bakar bin Abdullah. Ada itu yakulu mengucapkan siapa Bakar. Idza ghamittum al-mayyita, idza ghamittum, di dalam ketika memejamkan siapa kalian al-mayyita pada mayit, ketika kita hendak memejamkan mata mayit yang terbuka, faqulu maka ucapkanlah. Bisa juga membacakan ini, kalau kita baca semuanya aja ya. Bismillahi wa ala millati rasulillahi, pada bacaan Bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi dengan nama Allah, artinya saya memejamkan mata mayit dengan menyebut nama Allah, wa ala millati rasulillahi, dan atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Wasabbihu, dan bacalah tasbih siapa kalian. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, bisa yang pertama assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terus bismillahi wa ala millati rasulillah, subhanallah, walhamdulillah. Suma talama, kemudian membaca siapa Sufyanu Sufyan. Wakana, dan ada siapa Sufyan. Itu hadiron, datang siapa Sufyan. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, pada bacaan wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, bacaan lagi adalah itu wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wal malaikatu bermula para malaikat itu yusabbihuna membaca tasbih siapa malaikat bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhannya malaikat ya. Baca juga wal malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ada jawab qala, dan berkata siapa ba'duhum, sebagiannya ulama, sami itu mendengar siapa saya Aba Maisarata, pada bapaknya Maisarah Az-Zahidi yang berbangsa Zahidi. Yaqulu, dalam keadaan mengucapkan atau berkata siapa Aba Maisarah, Qomitu Ja'faron, ya Qomitu memejamkan mata siapa saya Ja'faron, pada Sayyid Ja'far al-muallima yang menjadi guru ya. Wakana, dan ada siapa Ja'far. Jadi waktu beliau Aba Maisarah itu memejamkan mata daripada pandangan daripada gurunya yaitu Ja'far, di mana Ja'far itu adalah abidan, seorang yang ahli ibadah. Halatal mauti, di dalam keadaan mati, ketika matinya Ja'far. Falamma mata, maka di dalam ketika mati siapa Ja'far. Ra'aitu, melihat siapa saya pada Ja'far. Kemudian sesudah meninggalnya Ja'far, Aba Maisarah melihat pada Syekh Ja'far fil manami, di dalam tidur. Waqala, dan berkata siapa Ja'far li, kepada saya, a'dhamu makana alayya taghmidu kali qabla an amuta ya. Pada ucapan a'dhamu makan, a'dhamu ma, bermula paling agungnya perkara atau paling besarnya perkara, karena yang ada apa ma itu alayya, atas saya, itu taghmiduka, olehnya memejamkan matanya kamu ya. Ngomong kepada muridnya sesuatu yang membuat saya luar biasa, atau yang suatu hal yang sangat agung bagi saya pada saat kematian saya adalah ketika engkau memejamkan mata saya li, pada saya, qabla an amuta, di dalam sebelum hendaknya mati siapa. Jadi dipejamkan matanya itu sebelum meninggal ya. Dipejamkan matanya Syekh Ja'far oleh Aba Maisarah itu sebelum meninggal ya. Karena yaitu kemarin kita tahu bahwa proses kematian itu luar biasa. Dengan dipejamkan mata sebelum meninggal mempermudah jalannya ruh ya. Yang dibaca itu tadi ada berapa bacaan pada hari ini yang kita dapat ya. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Yang kedua bismillah wa ala millati Rasulillah. Subhanallah, ya. Terus wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wallahu bermula Allah subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah itu a'lamu lebih mengetahui. Dah. Babuma bermula ini itu bab menerangkan perkara. Ja'a yang datang apa ma fi anna syaitona, di dalam masalah sesungguhnya syaitan. Nah ini satu hal juga yang kita baru tahu nih, penting juga nih. Emang penting semua di kitab ya penting, gak ada yang gak penting ya. Yang kemarin saya sepil sedikit itu ya. Fi anna syaitana, di dalam sesungguhnya setan itu yahduru mendatangi siapa setan al mayyita pada mayit inda mautihi, di dalam ketika kematiannya mayit ya. Wama dan perkara yukhafu yang dikhawatirkan min su'il khotimati, dari buruknya akhir ya. Nas'alu memohon siapa kita Allah pada Allah al-afiyata pada keselamatan. Ini bahas tentang bahwa setan mendatangi seseorang pada saat kematiannya. Disitulah kemudian yang harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai su'ul khotimah. Ya, kita berjuang fight atau perang terakhir bagi seseorang dalam hidupnya adalah ketika dia sakaratul maut. Dan sesuatu yang luar biasa tadi harus dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Jika kita mendapati ada orang yang sedang sakaratul maut, bantulah orang yang sakaratul maut itu dengan baik dan dengan benar dan dengan ilmu ya. Ruwiyah diriwayatkan apa anal abda, sesungguhnya seorang hamba idza kana, di dalam ketika ada siapa abad itu fil mauti, di dalam kematian, ketika seseorang itu dalam kematiannya, qa'ada maka duduk, indahu di sisinya abad siapa syaitonani, dua setan. Ada dua setan yang ada di kanan kiri daripada si hamba tadi ya, kita manusia. Jadi manusia itu ketika sakaratul maut, di situ ada dua setan. Wahidun bermula yang pertama itu an yaminihi, dari sisi kanannya abad, wa akharu bermula yang lain itu an shimalihi, dari sisi kirinya abad. Yang satu ada di sebelah kanan, yang satu ada di sebelah kiri. Faladhi maka bermula orang ngan yaminihi, yang ada di sisinya, yang tetap di sisi kanannya abad. Kemudian setan yang ada di sisi kanan itu ala sifati abihi, menetapi atas sifatnya bapaknya abad ya. Makanya sering ya, saya sendiri itu sering mendapati seseorang yang mau meninggal dunia itu seolah-olah kalau menurut kita itu halusinasi, ketemu sama orang yang sudah meninggal. Kayak bapak saya, dia melihat Mbah Putri, Mbah gitu, atau siapa gurunya yang sudah meninggal, atau bapak, misalkan seorang anak, bapaknya udah meninggal tapi dia bapak ikut kayak gitu, kadang begitu. Bapak, ada bapak tuh, kadang kayak gitu, dia nunjuk. Itu wallahu a'lam, tapi ada riwayat ini kita dapat hari ini, bisa jadi setan. Tergantung apa? Tergantung nanti apa yang dilakukan oleh si isyarat yang dilakukan oleh si bapak tadi terhadap si mayit. Dari tanda-tanda mayit gimana? Kalau ternyata didapati dari apa yang nanti kita baca, ya berarti kita harus menyelamatkan si mayit. Jangan tertipu. Bacakan hadis ini juga. Ya apa boro-boro mendengarkan ya. Tapi nggak masalah. Makanya ini nggak baca hari ini ya, walau alam ini, ya nggak. Orang yang biasa ada orang mau meninggal dunia, melihat saudara-saudaranya sudah. Kemarin ada tetangga saya juga meninggal, pas kebetulan saya mau perjalanan ke Pasuruan, saya mampir pas dia baru meninggal. Anaknya nemuin saya, bapak itu
nyebut-nyebut, manggil-manggil nama bapak kamu, bapak saya maksudnya. Padahal itu tetangga. Nah, kan, apa nih? Siapa nih? Apakah betul bapak saya? Apakah itu syaitan? Itu tergantung daripada apa yang dilakukan daripada si bapak saya kepada yang mayit tadi, yang sekaratul maut tadi. Kita nggak tahu. Nah, makanya yang tahu adalah siapa orang yang di sekitarnya. Gitu. Nah, salah satu dari setan yang ada di sebelah kanan tadi kemudian menyerupai sosok ayah dari si mayit. Yaqulu, mengucapkan, siapa alladzi ya bunayya, wahai anakku. Ini sesungguhnya saya itu kuntu, ada siapa saya alaika atas kamu itu syafiqon, orang yang mengasihi. Saya itu orang yang sayang banget sama kamu, nak. Orang itu kan begitu. Kondisi sekaratul maut yang luar biasa, gelisah yang luar biasa, panas yang luar biasa, kadang disertai dengan kehausan yang luar biasa, kebingungan yang luar biasa, karena diantara hidup dan mati, dia melihat orang di sekitarnya, dia juga melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya. Itu orang mati kan begitu, kemarin kan begitu. Karena mereka melihat apa yang tidak kita lihat. Nah, kemudian tiba-tiba ayahnya yang merupakan sosok jelmaan dari setan tadi mengatakan hal demikian. Nah, saya itu orang yang sangat sayang sama kamu. Kamu tahu itu kan? Nah, coba. Sesuatu yang sulit kayaknya untuk selamat gitu loh. Nah, kalau dilihat dari secara manusiawinya, nanti di belakang ada kok. Walaka, dan bagi kamu muhibbat itu muhibban, orang yang cinta. Walakin mutta, ya. Bisa umtut, bisa mutta. Akan tetapi matilah kamu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Walakin mutta, akan tetapi matilah kamu ala dinin nasoro, menetapi atas agamanya orang Nasrani. Disuruh untuk mati dalam keadaan Nasrani. Berarti itu bukan bapaknya, itu syaitan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan nanti seperti cerita seorang fasik zamannya Nabi Musa. Seorang fasik zamannya Nabi Musa itu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengusir orang tersebut. Saya sudah pernah nyampaikan di awal-awal ya. Kemudian diusir, pindah ke kampung sebelah. Di sana fasik lagi. Nabi Musa nyuruh ngusir lagi. Diusir lagi, diusir lagi. Allah yang memerintahkan langsung. Sampai akhirnya orang tersebut tidak menemukan sebuah tempat pun, ya, bahkan tempat yang layak untuk dia tinggal. Akhirnya dia pergi suatu tempat yang mana burung sama hewan sendiri itu nggak mau tinggal di situ. Saking nggak ada tempat bagi, karena setiap tempat yang di situ kemungkinan manusia masih bisa hidup diusir lagi. Karena orang-orang manusia nggak terima, atau mungkin burung nggak terima, atau mungkin hewan nggak terima, karena fasikannya bisa berpengaruh kepada mereka yang hidup. Akhirnya diusir ke tempat yang, tapi orang tersebut ikhlas, sakit, kemudian sakitnya dia ikhlas, kemudian menjelang sakit dia berdoa dengan 3 hal. Ada di Ausfuria. Ya, saya tidak suka, saya itu berbuat dosa, tapi ada 3 hal yang membuat saya jatuh dosa. Yang pertama adalah teman yang jelek. Yang kedua adalah nafsu. Yang ketiga adalah ya apalagi satu itu saya lupa. Akhirnya Allah mengirimkan malaikat sebagai ayahnya. Allah mengirimkan bidadari sebagai sosok ibunya. Allah mengirimkan anak-anak surga sebagai anak-anaknya. Jadi ada riwayat mengatakan bahwa mendekati kematian kepada seorang yang mati itu Allah mendatangkan malaikat sebagai bentuk ayah, ibu, istri, atau siapapun yang sudah meninggal atau yang nggak ada di situ. Di sini ada juga yang berupa
setan yang mengajak kepada. Jadi apa nanti isi daripada yang dikatakan oleh si orang yang sekaratul maut itu, bahwa dia melihat ayahnya, ibunya dan seterusnya. Tinggal bagaimana itu nanti. Ya. Walakin muta'ala dinin nasara wa huwa bermulaan nasara. Dinin nasara, ya agamanya orang Nasrani. Itu khairul adjani, sebaik-baiknya beberapa agama, sebaik-baiknya agama. Kata setan yang berwujud sebagai ayahnya tadi menyuruh untuk si sekarat, orang yang sekaratul maut, untuk mati dalam keadaan Nasrani. Waladi, dan bermula syaitan, ya ala simali, yang tetap di sebelah kirinya abad, itu ala surati ummihi, menetapi atas rupa ibunya. Kemudian malaikat yang satu yang ada di sebelah kiri itu mewujudkan diri sebagai sosok ibunya mayit, ibunya, ya. Terus kemudian wa yaqulu, dan berkata siapa alladzi, ya bukan ummihi tapi alladzi baliknya, karena itu pakai ya. Innahu kana batni laka, innahu sesungguhnya tingkah itu, karena ada apa, batni perut saya, laka bagi kamu itu wi'aan, wadah, ya perut saya itu jadi sudah mengandungmu waktu kamu kecil. Nah, artinya ucap kata-kata seorang ibu yang kasihan terhadap kondisi anaknya yang sedang sakaratul maut itu, ya. Dan kita saat sakaratul maut itu adalah orang-orang yang memang sangat butuh sekali rahmat, kasih sayang, ya. Karena ya luar biasa, nggak usah mati, kita sakit aja dalam kondisi yang luar biasa, itu ya, itu aja rasanya coba nyaman kalau kita dipeluk sama orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Butuh sesuatu yang membuat hati kita nyaman. Wasadi, dan ada apa bahasa yang enak itu, payudara, pentil lah bahasa, terlalu vulgar ya. Apa bahasanya enak itu? Wasadi, dan payudara saya, ya itu kayaknya ya, yang kata, ya. Bayanginnya jangan sadinya, tapi bayanginnya kitanya sekaratnya gitu loh. Ngaji itu harus jangan semaunya aja. Laka bagi kamu itu sakoan, minuman, ya. Ingat nak, dulu kamu itu ibu susuin waktu kecil. Nah, wafakdi, bermula paha saya, ya. Laka bagi kamu itu watoan, ya tempat menginjak, ya, tempat kamu menginjakan kaki, ya, di paha seorang ibu sambil loncat-loncat. Itulah seorang anak, itu sangat nyaman sekali, ya, bagi seorang anak ketika berada di sisi ibunya, menempel ibunya, ya. Walakin mutta, akan tetapi matilah kamu, nah, ala dinil Yahudi, atas agama Yahudi. Kemudian sosok ibu yang datang kepada si sakaratul maut tadi ini memerintahkan si mayit atau orang yang sekarat tadi untuk mati dalam keadaan Yahudi. Jadi bagaimana terus menyelamatkannya coba? Ya, ketika ada orang sedang sakaratul maut kok bilang ayah, ibu ikut dan sebagainya, berarti kita harus ingatkan siapa yang meninggal, misalkan mbah gitu ya, mbah, kek, ya, pokoknya inna dina indallahil Islam, agama yang
diridhoi Allah itu hanya Islam. Islam menghapus agama yang dahulu, agama Nasrani maupun Yahudi. Takutnya yang dia sampaikan ketemu sama ayahnya, ibunya yang sudah meninggal tadi adalah sosok iblis, bukan sosok malaikat. Tapi bisa jadi sosok malaikat, karena tadi itu ada riwayatnya dua, itu tadi ada dua hal ya. Riwayat yang satu itu bisa panjenengan baca di awal-awal Usfuriyah, itu ada ceritanya jelas itu. Kemudian yang ini kita dapatkan hari ini ya. Disuruh mati Yahudi, wahwa bermula dinul Yahudi, itu khairul adyani, sebaik-baiknya agama. Zakaroh menyebutkan pada riwayat, pada ruwiya anal abda ila akhiri. Tadi siapa? Abul Hasan Al-Fasi apa Al-Qasi itu? Al-Fasi ya. Al-Fasi Al-Maliki. Wa dzakara, dan menyebutkan maknahu pada maknanya maruwiya ya, sama isinya tentang maruwiya yang tadi diriwayatkan oleh Abul Hasan. Siapa? Abu Hamid Al-Ghazali ya, Imam Ghazali fi kitab Kasfi Ulumil Akhirati, di dalam kitab Kasfi Ulumil Akhirah. Di kitab Kasfi Ulumil Akhirah karangan Imam Ghazali juga menyebutkan hal yang isinya sama ya. Waqala, dan berkata ya Allah, waqala, dan berkata siapa? Abu Hamid ya. Wa inda istiqrarin nafsi, dan di dalam ketika menetapnya ruh, fitaroki, di dalam tulang selangkangan ya, mulai naik, atau taroki itu bermakna mulai naik ya. Fitaroki di dalam tempat naik, wal irtifai, dan maksudnya tempat mengangkat ya. Tu'radu, diperlihatkan, alaihi, atas abd, ketika sudah ada di tengah, ruh sudah ada di tengah-tengah tubuh si orang yang sakaratul maut, mulailah di situ diperlihatkan apa alfitanu, beberapa fitnah ya. Wadzalika, bermula itulah, tu'radu alaihil fitan, itu anak iblis, sesungguhnya iblis itu qad aq'ada. Nah ini lebih ada lagi nih, lebih rumit lagi. Itu benar-benar mendudukan siapa? Iblis, a'wanahu, pada teman-temannya iblis. Jadi tidak cukup dua orang, dua iblis saja kita nggak tahu yang hidup ya. Itu tadi sesuatu yang dilihat oleh orang yang sakaratul maut, yang tidak kita lihat orang yang hidup ya. Bisa jadi rupanya bukan cuman sekedar dua orang iblis atau dua iblis yang kanan di kiri tadi, tapi bahkan banyak. Dia menempatkan teman-temannya ila hadal insani, kepada inilah manusia, khosotan, dalam keadaan khusus hanya untuk satu orang, untuk menguji, untuk menfitnah, untuk menipu, untuk menjerumuskan seseorang di akhir hayatnya. Iblis itu totalitas ya, totalitas, semua teman-temannya didatangkan. Wastamalahum, dan mempergunakan ya pada a'wanahu alaihi, atas hadal insan. Wawakalahum, dan mewakilkan siapa? Iblis pada a'wan, bihi, pada hadal insan. Fayatuna, maka mendatangi siapa? A'wan al-mar'a, pada seseorang. Wawa, bermula al-mar'a itu fitil kal halati, di dalam keadaan tersebut, asyadidati, yang berat ya. Sakaratul maut sangat berat.
Lebih berat lagi karena iblis mengerahkan seluruh bala tentaranya, ya. Wal haulu, bermula kedahsyatan, al afta'u, yang sangat buruk, alladzi yatazalzalu, yang menjadi bergoncang, fihi, di dalam alladzi, apa, uqulul uqolai, akalnya para orang yang berakal, pikiran orang yang berakal saja kalau mendapati atau merasakan situasi yang dialami oleh seorang yang sakaratul maut saja, dia akan gonjang ganjing, apalagi orang yang sakaratul maut, ya. Apalagi kalau sakaratul mautnya sakit dan seterusnya, tambah lebih berat lagi, ya. Fayatamasaluna, maka berpura-pura, ya, atau menyerupakan diri. Fayatamasaluna, maka menyerupakan diri siapa awan lahu, karena hadal insan, atau karena mar'u, ya. Kemudian bala tentara daripada iblis tadi akan membentukkan diri di hadapan orang yang sakaratul maut tadi, fi suratiman, di dalam rupanya orang salafa yang sudah dahulu apaman. Dia akan menyerupai bentuk orang-orang yang sudah dahulu, sudah meninggal, ya. Minal ahya, bisa jadi ya, bahkan bisa meninggal, bisa minal ahya, di sini malah hidup nih. Minal ahya, dari para orang-orang yang hidup, an-nasihina, yang orang-orang yang hidup, an-nasihina, yang memberi nasihat siapa? Ahya, al-muhibbina, yang mencintai siapa? Ahya lahu, pada almar'u fi dari dunia, di dalam dunia. Orang yang dulu ketika hidupnya, orang yang mati tadi, yang diserupa atau yang diwujudi oleh para bala tentara setan itu, mereka menyerupakan diri sebagai orang-orang yang dulu ketika hidup itu mencintai itu orang, menasehati itu orang. Artinya harapan terakhir dari iblis terhadap manusia yang sakaratul maut itu mendatangkan orang-orang yang pernah nasihatin selama hidup agar dia nurut, begitu. Coba, dalam kondisi yang luar biasa, kita masih harus menghadapi perang yang luar biasa, ya. Kal abi, nah, seperti ayah, ya. Wal ummi, dan ibu, wal akhi, dan saudara laki-laki, wal ukhti, dan saudara perempuan atau saudari perempuan, wal hamimi, dan sanak saudara, wasodiki, dan teman dekat. Menyerupai siapa saja orang-orang yang selama hidupnya berpengaruh kepada orang tersebut. Fayaquluna, maka berkata siapa tadi, awan tadi, ya, yang ala surati man salaf itu, lahu, pada mar'u, anta tamutu ya fulan, wa nahnu sabaqnaka fi hadza syan. Anta, bermula kamu itu, tamutu, akan mati, kamu akan mati, ya fulan, wa fulan, wa nahnu, bermula kami itu, sabaqnaka, mendahului siapa kami pada kamu, fi hadza syan, dalam keadaan ini. Saya dulu juga mengalami apa yang kamu alami, ya, memberi nasihat terakhir. Kamu sekarang mau mati, ya, saya dulu pas mati merasakan juga apa yang kamu rasakan sekarang. Famutta, maka matilah kamu. Nah, ini yang bahaya. Famutta, maka matilah kamu, Yahudian, dalam keadaan Yahudi. Bahwa maka bermula Yahudi itu adinu, agama al-makbulu, yang diterima indallahi, di sisi Allah. Matilah kamu dalam keadaan Yahudi, karena itu adalah agama yang diterima oleh Allah, ya Allah. Fa'inin sorofa,
Maka apabila berpaling siapa mar'u anhum dari a'wan. Nah ini penentuan keselamatan seseorang adalah ketika Allah menyelamatkan orang tersebut. Termasuk cara daripada Allah menyelamatkan orang tersebut adalah berada di lingkungan orang-orang soleh, orang-orang yang tahu tentang ilmu detik-detik kematian ini. Ya, panjenengan semuanya pada hari ini yang tahu hal-hal semacam ini nih. Belum tentu orang yang di luar bisa jadi mengatakan bapaknya, wah bapaknya orang soleh berarti dia baik. Wah, belum tentu. Ya, bisa jadi yang dikatakan ini muta Yahudiyan, fainahu dinul makbulah, bahaya. Ya. Terus wa aba dan menolak siapa mar'u ja'ahu, maka mendatangi pada mar'u siapa kaum. Nah, kalau sampai bisa ditolak oleh orang yang sekaratul maut itu, maka akan datang lagi orang lain. Akharuna yang lain. Faqalu dan berkata siapa qaumun akharun lahu pada abad. Mutamatilah kamu Nasronian. Lah. Kirain masih udah selesai. Ternyata belum. Mutamatilah kamu Nasronian dalam keadaan Nasrani. Fa'inau maka sesungguhnya Nasrani itu dinun agama dinul masihi, agamanya Isa al-Masih. Wabihi dan dengan Nasrani nasakho menghapus siapa Allah Ta'ala dina Musa pada agamanya Nabi Musa, karena agama Nasrani adalah agama yang didatangkan sesudah agamanya Nabi Musa. Dia dilupakan dari agama yang menghapus agama Nasrani dan Yahudi, yaitu agama Islam. Itulah tipu dayanya iblis, ya. Wayadkuruna dan menyebutkan siapa qaumun akhar lahu pada mar'u aqaida kulli milatin, pada beberapa akidahnya setiap agama. Fayazighu maka menyesatkan siapa Allah Ta'ala man pada orang yuridu yang menghendaki siapa Allah zayghahu pada sesatnya man, maka dengan cara inilah Allah akan memberikan kesesatan kepada siapa yang dia kehendaki sesat. Wahwa bermula fayazighullahu ta'ala man yuridu zayghahu, itu qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Kalau memang selamat, nah ini adalah isi daripada doa yang kita baca. Nah, coba yang tahu kalau isinya Rabbana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, itu adalah tentang kematian siapa di antara kita semuanya ini? Ada nggak yang udah tahu sebelum ngaji hari ini kalau doa itu berkaitan dengan ketika penyelamatan diri kita ketika sakaratul maut? Kalau ada, berarti Anda lebih daripada saya aja baru hari ini sering baca doa itu, tapi masalah saya adalah masalah tentang hidup. Ya, saya sudah dijadikan Islam, semoga Allah tidak memalingkan saya dari Islam. Cuman itu. Padahal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, doa ini adalah menceritakan tentang kondisi akhir manusia. Nah ini kadang-kadang agak di juga nih, agak dikesampingkan juga doa ini. Nah, sudah tahu ini mah ya, baca terus gitu. Rabbana ya Tuhan kami la tuzigh, janganlah memalingkan Tuhan qulubana pada hati kami ba'da idh hadaitana, di dalam sesudah olehnya memberi petunjuk Tuhan pada kami. Yakni menegaskan siapa Allah fid dunya, di dalam dunia. Ayla tuzigh maksudnya janganlah memalingkan, menyesatkan Tuhan qulubana, ya, pada hati-hati kami indal mauti. Nah ini isinya di dalam ketika kematian, ba'da idh hadaitana, di dalam sesudah hendaknya memberi petunjuk Tuhan pada kami, qabla dzalika, di dalam sebelum itulah maut. Ya.
Akhir kematian adalah penentu dari segalanya. Ya, di sini nanti akan ada ada ceritanya tentang Barseso, ada ya. Qabla dzalika zamanan, di dalam waktu tawilan yang panjang. Faida arada, maka di dalam ketika menghendaki siapa Allah Ta'ala bi'abdi, dengan hambanya Allah, khairan, pada kebaikan. Tapi kalau Allah menghendaki bahwa seseorang yang sakaratul maut itu baik, ya, aradallahu ta'ala bi'abdi khairan wa hidayatan, dan pada memberi petunjuk, wa tasbitan, dan pada menetapkan, ja'athu, maka mendatangi pada abad apa, ar-rahmah, kasih sayang. Kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, berarti yang menyelamatkan adalah Allah. Maka demi keselamatan akhir hayat kita, baca itu ya. Jangan tinggalkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ma'a Jibril, beserta malaikat Jibril alaihi salam, fayattaridu, maka menolak siapa Jibril anhu, dari abad, asyayatina, pada para syaitan, wayamsaha, ya, dan mengusap, fayatorida, ya, anhu, pada abad, asyayatina, pada beberapa syaitan, wayamsaha, dan mengusap siapa Jibril as-suhuba, pada mendung, an wajhi, dari wajahnya abad. Kemudian wajahnya juga diusap oleh malaikat Jibril. Fahunaka, maka di dalam itulah, yamsahas suhu, ya, yatabassamu, menjadi tersenyum siapa al-mayyitu, mayyit. Nah, inilah kemudian akhir dari seorang yang soleh, seorang yang baik, kemudian bisa sampai tersenyum. La mahalata, dalam keadaan pasti, lil busyra, karena kabar gembira, ya, karena bahagia, alati ja'atuh, yang mendatangi apa, al busyra, pada abad, minallahi, dari Allah azza wa jalla, dari Allah azza, maha agung, wa jalla, dan maha agung. Waruya, dan diriwayatkan apa, ana Jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam itu yaqulu, berkata siapa Jibril, ya fulan, wahai fulan, ama ta'rifuni, apakah tidak mengenal siapa kamu pada saya? Fulan, kamu kenal saya enggak? Ana, bermula saya itu Jibrilu, malaikat Jibril. Wahaulai, wahaulau, ya, bisa wahaulai. Bermula itulah syayatin, itu a'dauka, musuh-musuh kamu, minas syayatini, dari para syaitan. Mutamatilah kamu, alal millati, menetapi atas agama, al hanifiyati, yang dilembutkan atau yang diluruskan, wasyariati, dan atas syariat, al khaliliyati, yang dipilih, ya. Fala syai'a, maka tidak ada sesuatu itu maujud, ahabu, yang lebih dicintai, lil insani, bagi manusia, minha, ya Allah, minha, bentar. Minha, dari al-busyra, ya. Lil busyra allati ja'atu minallahi azza wa jalla, itu. Wala afrahu, dan tidak lebih membahagiakan, bidzalika, sebab itulah busyra. Wa huwa, bermula dzalik, itu qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Alladzina, bermula orang-orang aman yang beriman, siapa alladzina. Nah,
bahwa kebahagiaan yang terjadi pada saat sakaratul maut kepada orang yang dirahmati oleh Allah ini ada, ya dalilnya adalah alladzina amanu wa kanu, dan ada siapa alladzina itu yattaquna, bertakwa siapa alladzina, ya lahum itu tetap bagi alladzina al-busra, bermula kebahagiaan, ya hadiah yang menyenangkan fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di dalam akhirat, ya. Yang terjadi adalah al-busra tadi. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa hab lana min ladunka rahmah, lanjutannya tadi, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, wahab dan semoga memberi Tuhan lana bagi kita, min ladunka dari sisi Tuhan, rahmatan pada kasih sayang, innaka sesungguhnya Tuhan, anta ya Tuhan itu al-wahabu, zat yang maha memberi, ya. Summa yuqbadu, kemudian dicabut siapa abad inda ta'nati, di dalam tusukan, ya alama menetapi atas keterangan ya'ti yang akan datang apa ma. Kemudian sesudah itu datang kebahagiaan dari malaikat Jibril, dia tersenyum, saat itulah dia menghembuskan nafas yang terakhir, mati dalam keadaan husnul khotimah. Namun jika tidak selamat, waduh, naudzubillah min dzalik, su'ul khotimah. Waqala, dan berkata siapa Abdullah ibnil imami Ahmada, ya Abdullah bin Imam Ahmad, lama hadarat, di dalam ketika datang apa wafatul imami, wafatnya Imam Ahmad, dan nyatanya Imam Ahmad, wabiyadi, dan itu tetap di dalam tangan saya, khirqatun, bermula sapu tangan, ya atau kain, li asudda, supaya mengikat siapa saya biha dengan khirqah, lihyaihi, pada dua, pada apa, pada jenggotnya gitu, ya jenggot kanan dan jenggot kiri dua itu, biar diikat ke atas sebenarnya, dua jenggotnya atau dua, ya jenggot, ya ini apa sih, dagu, ya dua dagunya, pada dua dagunya Imam Ahmad, ya wakana, dan ada siapa Imam Ahmad itu ya'riku, ya berkeringat, ya berkeringat siapa Imam Ahmad, sumayafiku, maka kemudian sadar siapa Imam Ahmad, dalam keadaan dia setengah sadar, setengah berkeringat, seolah-olah kayak lagi diperas keringatnya. Fayaqulu, maka berkata siapa Imam Ahmad, la bu'dan, la bu'dan. Nah ini yang kemarin sudah saya sepil sedikit. La, tidak, bu'dan, menjauhlah kamu. La, tidak, bu'dan, menjauhlah kamu, ya. Kita jangan kaget, jangan baper ketika kita mengajari orang yang sedang sakaratul maut, kita ajarin la ilaha illallah, talqin la ilaha illallah, tapi dia mengatakan yang mungkar, sesuatu yang kita tidak suka. Salah satunya Syekh Ahmad ini ketika ditalqin sama muridnya, dia mengatakan tidak, budan, jauh gitu, ya. Ternyata bukan maksudnya kepada yang nalkin, ya, tapi kepada setan. Hatta qala, sehingga berkata siapa Imam Ahmad,
Zalika pada itulah labu dan labu dan labu dan labu dan labu dan miroron dengan berkali-kali. Fakultu maka berkata siapa saya. Jadi dia sekaratul maut, tapi kemudian nggak jadi meninggal, gitu loh. Ketika sekaratul maut, seolah-olah kayak orang sekaratul maut, ditalkin, dia jawabnya labu dan labu dan labu dan nggak lama terus dia sadar. Itu orang dulu begitu ya. Ya jangan berarti percuma, bukan. Memang bisa jadi itu beneran sakaratul maut. Sakaratul maut itu tidak harus sekali langsung tes dari mulai awal proses sampai akhir selesai, bukan. Kadang sakaratul maut itu kayak gitu, menyakitkan, kelihatan berat, sehat. Kelihatan berat lagi, sehat. Kayak gitu terus, ya. Nah, ini untuk sebagai ujian daripada si sakaratul maut tadi dan kita yang hidup tentunya. Yang sakaratul maut bisa jadi ujian pertama dia selamat, kedua, tiga belum tentu, kayak gitu maksudnya. Akhirnya pada terakhir, kalau memang dikehendaki Allah tidak baik, bisa jadi ya udahlah saya nyerah. Kemarin saya tolak, ternyata saya ngerasain lagi. Sampai pada akhirnya dia nggak sabar, ya. Akhirnya dia menyerah, malah justru itu yang menyebabkan dia bablas selesai. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi kondisi sekarang. Jadi kalau ada orang sakaratul maut terus kemudian besok sehat, ya tetap aja, ya. Tetap ditalkin dan seterusnya. Labun dan miroron fakultu maka berkata siapa saya lahu pada Imam Ahmad, ya abati wahai bapakku. Ayu syai'in bermula apa sesuatu bidzalika dengan itulah labu dan lamudan. Ayu syai'in bidzalika itu arota, menghendaki siapa kamu pada syai', ya. Ayu syai'in bermula mana sesuatu bidzalika dengan itulah qauluka labu dan arota itu arota menghendaki siapa kamu. Apa yang kau kehendaki dengan ucapan labu dan tadi, ya Bapak? Faqala maka berkata siapa Imam Ahmad, asyaitonu bermula setan. Itu waqifun berdiri siapa syaitan bihidai di dalam hadapan saya. Kata Imam Ahmad, ada setan di depannya dia, adun yang menggigit. Siapa setan? Ala anamilihi atas jari-jarinya setan. Setan menggigit jarinya sendiri. Yaqulu berkata siapa setan, ya Ahmad wahai Ahmad. Fattani, ya. Fatani ya, dalam keadaan menguji, ya, memfitnah siapa setan pada saya, ya, dia menguji saya, ya, memfitnah saya. Wana bermula saya itu aku lu mengucapkan siapa saya labu dan pada ucapan labu dan. Nah ini ternyata maksud dari ucapan sisa Syekh Ahmad tadi adalah terhadap setan, bukan terhadap muridnya tadi, ya. Hatta amuta, sehingga mati siapa saya. Maksudnya saya akan tetap mengatakan itu selama setan masih ada di hadapan saya mengajak saya untuk ikut dia, gitu loh. Walama hadarat, dan di dalam ketika datang apal wafat al imama pada Imam Abi Ja'farin, nyatanya Imam Abi Ja'far. Sebentar, nggak enak. Harusnya Al-Imam Abi Ja'farin. Bisa sih, bisa. Namanya ya Rob Qasr, ya. Jadi mau Ja'a Abi Zaidin ya tetap Abi, ya. Ada 3 bacaan memang. Ya.
Al-Imam pada orang yang menjadi imam. Abi Ja'farin, nyatanya Abi Ja'far Al-Qurtubi radhiyallahu anhu. Qalu, berkata siapa kaum ketika Imam Abi Ja'far itu sedang sakaratul maut, kaum berkata, ya, lahu pada Imam Abi Ja'far, qul, katakanlah la ilaha illallah, pada ucapan la ilaha illallah. Ditalkin tuh Imam Abi Ja'far. Fakana, maka ada siapa Imam Abi Ja'far itu yaqulu, berkata siapa Imam Abi Ja'far, la, pada ucapan tidak. Oh, kalau kita orang Cilangkap nalkin orang lagi ada mau mati, ya, la ilaha illallah, enggak, la ilaha illallah, enggak, waduh, terus kemudian mati, wah, langsung jadi cerita ngomong-ngomong, wah dia ditalkin nggak mau matinya suul khotimah. Lah masa seorang syekh alim itu suul khotimah? Nah, dia ini contohnya, lah tidak falamma afaqo, tapi kemudian dia sehat, ya. Untungnya dia waras sehingga ngajarin kita. Coba kalau nggak waras, coba. Kalau beliau nggak sehat langsung meninggal, coba jadi fitnah buat kita, ya nggak? Nah, ternyata akhirnya dia ngarang kitab itu, ngarang kitab tentang masalah yang lala tadi itu, ada nanti keterangannya. Falamma afaqo, maka di dalam ketika sehat siapa Imam Abi Ja'far, zakaru, maka menyebutkan, mengingatkan siapa kaum dari kepada itulah yaqulula, ya, yaqulula pada kisah itu, lahu pada Imam Abi Ja'far. Faqala, maka berkata siapa Imam Abi Ja'far, atani, mendatangi pada saya. Nah, kita lihat kenapa beliau sampai ketika ditalkin la ilaha illallah. Oh, ini sepakat luar. Oh. bonus ya. Ketika mengatakan la, mana ini, atani, datang kepada saya. Faqala, berkata siapa Abi Ja'far, atani, datang kepada saya siapa syaitonani, dua setan. Datang dua setan ke saya, an yamini, dari sisi kanan saya, wa an shimali, dan dari sisi saya, yaqulu, dalam keadaan berkata siapa ahaduhuma, salah satunya setonani, dua setan tadi, kemudian berkata kepada saya, mutta, matilah kamu Yahudian, dalam keadaan Yahudi. Fainahu, maka sesungguhnya Yahudi itu khairul adyan, sebaik-baiknya agama. Nah, ternyata jawaban itu bukan buat orang yang mentalkin la ilaha illallah, tapi kepada setan. Wa yaqulu, dan berkata siapa al-akhir, orang yang lain, mutamatilah kamu Nasronian, dalam keadaan Nasrani. Fainahu, maka sesungguhnya Nasrani itu khairul adyani, sebaik-baiknya agama. Fakuntu, maka ada siapa saya itu, aqulu, berkata siapa saya, lahuma, pada syaitonani, la, pada ucapan la. Ternyata dia mengucapkan la itu kepada dua setan. Karena inilah yang terjadi pada Abi Ja'far, maka dia sampai takuluna, mengucapkan siapa kalian hadza, pada inilah kisah, ya, yang yaqulula itu, waqad katabtuhu, dan benar-benar menulis siapa saya pada hadza, biadi, dengan tangan saya, fi kitab Tirmidzi, di dalam kitab Tirmidzi, wa Nasai, dan Nasai, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya bahwa ada hal yang semacam ini, sampai akhirnya beliau catat di dalam kitab membahas tentang kitabnya Tirmidzi dan kitabnya Nasai. Karena kalau tidak diceritakan, bisa jadi fitnah besar bagi umat Islam. Kalau mendapati ada orang sedang sakaratul maut ditalkin, kok jawabannya tidak. Padahal bukan jawaban terhadap orang yang mentalkin, tapi itu jawaban kepada
setan. Ya. Nah, inna syaitona, sesungguhnya setan itu ya'ti datang. Siapa setan? Ahadakum pada salah satu dari kalian. Qabla mautihi, di dalam sebelum kematiannya ahad. Fayaqulu, maka berkata siapa setan lahu pada ahad, mutta matilah kamu Yahudian dalam keadaan Yahudi. Mutta matilah kamu Nasronian dalam keadaan Nasrani. Fakana, maka ada apal jawab lahuma pada syaitan, ya, yang mutta yang yakul mutta Yahudian mutta Nasronian, bikoli dengan ucapan saya la, pada ucapan la, walaysa, dan tidak ada apal jawaban. Itulah kum bagi kalian, antum ya kalian. Jawaban itu bukan untuk kalian tapi untuk syaitan. Kalau berkata siapa Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, waqa'a, dan terjadi apa mislu dalika, seperti itulah kisah lisolihina pada orang-orang soleh. Hal yang demikian itu banyak terjadi bagi orang soleh, ya. Ada yang lain juga, kasiron dengan banyak. Fayakunu, maka ada apal jawaban. Biqoli ahadihim, dengan ucapannya salah satunya solihin, la, pada ucapan la, lisyaitoni, kepada setan, la liman, tidak untuk orang, yulakinhu, yang mentalkin siapa man pada ahad, asyhadata, pada syahadat. Banyak terjadi orang ditalkin la ilaha illallah, jawabannya la, padahal dia orang soleh, gitu, dan nggak masuk akal, gitu. Wakana, dan ada siapa Mujahidun, Imam Mujahid radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anu pada Mujahid itu, yaqulu, berkata siapa Mujahid, ma mim mu'minin, tidak ada bermula seorang mukmin yamutu, yang mati siapa mukmin, illa wa tu'radu, kecuali diperlihatkan, alaihi, atas mukmin, tidaklah seorang mukmin meninggal dunia kecuali diperlihatkan kepada dia siapa ahlu mujalasatihi, ya, teman duduknya mukmin. Nah, seorang mukmin itu nanti akan diperlihatkan siapa teman-teman duduknya. Kalau kita majelisnya ya orang-orang alim, orang-orang soleh, ya orang-orang alim dan orang-orang soleh yang akan diperlihatkan kepada kita, ya. Alladzina, nyatanya orang-orang, karena yang ada siapa mukmin itu, yajlisu, duduk siapa mukmin, ilaihim, kepada alladzina, ya. Ingkanu, apabila ada siapa alladzina itu, ahlalahwin, ya, orang ahli lahan, ya, orang yang suka terhadap kesia-siaan, ya, fa ahlul lahwin, maka diperlihatkan orang yang suka kepada kesia-siaan. Wa in kanu, dan apabila ada siapa alladzina itu ahla dzikrin, ahli dzikir, fa ahlu dzikrin, maka diperlihatkan orang-orang yang suka zikir. Waqala Ar-Rabi' ibnu Sibrah, hadartu mauta rajulin bisyam, faqila lahu ya fulan qul la ilaha illallah, faqala ashrab waskini. Ada juga orang yang meninggal ditalqin la ilaha illallah, malah dia bilang minum, beri saya minum. Ada lagi nanti baca la ilaha illallah 11, 12, 13, jawabannya begitu. Nah, itu akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Niridallahu li syafaati Rasulillah wa li qada'il hawaij li husulil maqasid wa li salamatina wa li salamati ahli baitina
من فتنة الدنيا والآخرة من بليتهما ومن فضيحتهما واجعلنا من أهل السنة والجماعة دنيا وآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تعالى عن كل سادات أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا ورزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى مرشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة بالأمور كل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا غني يا حميد مبدي معيد رحم ويدود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والأسمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.